Hari ini PDIP agaknya sedang dalam kondisi siaga satu. Mereka menganggap belusukannya Jokowi ke berbagai daerah adalah sebuah ancaman. Hal itu tersirat dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang menganggap belusukannya Jokowi itu adalah upaya untuk merebut kader mereka. Di satu sisi, ia mengatakan urusan PDIP dengan Jokowi sudah selesai sejak mantan presiden itu dipecat dari partai. Namun di sisi lain, ia masih perlu menjelaskan hubungan Jokowi dengan PSI, mengomentari pergerakannya, bahkan mengawasi langkah-langkah politik yang diduga berkaitan dengannya. Kalau memang urusan itu sudah selesai, mengapa Jokowi masih terus diusilin? Deddy mengatakan Jokowi sebenarnya sudah lama berada di PSI. Alasannya karena Kaisang Pangarep sudah menjadi ketua umum partai tersebut. Bahkan sebelum Kaisang memimpin, menurut Deddy, Jokowi sudah ikut membesarkan PSI dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di pemerintahan maupun BUMN saat masih menjabat presiden. Tentu saja argumen semacam ini tidak bisa dibuktikan, hanya semacam klaim berdasarkan desas-desus. Tapi kalaupun Jokowi menempatkan orang-orang kepercayaannya di partai tertentu sebagai individu, tidak ada yang salah dengan itu. Toh banyak anggota pemerintah, baik itu presiden maupun menterinya adalah elit partai. Pernyataan Deddy sengaja membentuk framing bahwa seolah-olah Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan. Framing jahat semacam ini memang tidak memiliki dampak hukum karena Jokowi pasti malas untuk meladeninya. Yang menarik dari rencana Jokowi kembali belusukan bukanlah kegiatannya, melainkan reaksi PDIP yang terlihat cukup gelisah. Hasto Kristianto menyebut mantan presiden seharusnya fokus pada pertanggungjawaban kebijakan, bukan serap aspirasi. Guntur Romli bahkan membacanya sebagai sinyal politik bahwa Jokowi masih mengkonsolidasikan kekuatan. Sementara Jarod Saiful Hidayat menyindir soal polemik dokumen ijazah Jokowi. Padahal jika belusukan Jokowi benar-benar dianggap tidak penting, tidak perlu ada begitu banyak elit PDIP yang meresponnya. Justru reaksi itu menunjukkan bahwa Jokowi masih diperhitungkan sebagai faktor politik. Yang ironis, sikap ofensif sebagian elit PDIP terhadap Jokowi selama ini justru dinilai ikut berkontribusi pada merosotnya suara partai. Karena itu, peringatan Bambang Pacul layak diingat. Jangan menyerang orang baik, sebab selama citra Jokowi masih positif di mata banyak pemilih, serangan politik terhadapnya berpotensi lebih merugikan PDIP daripada Jokowi itu sendiri. Tapi yang mereka lupa, selama hampir 1 dekade, Jokowi adalah aset politik terbesar PDIP. Ia menjadi wajah kemenangan partai, ia menjadi simbol keberhasilan elektoral. Bahkan bagi sebagian pemilih, Jokowi lebih populer daripada partainya sendiri. Secara peyoratif, Jokowi bahkan disebut petugas partai. Sebagai presiden, dia tidak mendapatkan kehormatan dari PDIP. Jokowi juga pernah menemui Megawati dengan posisi sebagai anak buah, duduk di kursi kayu kecil, sedangkan Megawati duduk di kursinya selayaknya bos besar. Padahal saat itu Jokowi adalah presiden. Perlakuan semacam itu tidak pantas dan arogan. Sekarang ketika hubungan itu berakhir, PDIP tiba-tiba lupa bahwa mereka telah memanfaatkan Jokowi habis-habisan selama 10 tahun. Atau bahkan tahun-tahun sebelumnya ketika Jokowi jadi gubernur atau wali kota. Karena itu, ketika PDIP mengatakan bahwa tidak lagi memikirkan Jokowi, tapi di sisi lain mereka waspada kepadanya, itu aneh.
Apalagi ketika ia menyebut sasaran perekrutan itu bukan hanya kader biasa, melainkan anggota dewan, kepala daerah, pengurus partai, hingga tokoh-tokoh di daerah. Bahkan ia mengaku mendengar informasi mengenai tawaran bantuan material kepada mereka yang bersedia untuk bergabung. Kemudian, Dedi berkelit dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu pasti kebenaran informasi tersebut. Dengan kata lain, dia sengaja melemparkan isu itu ke ruang publik, tapi takut dituduh telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, dia buru-buru melabeli isu tersebut sebagai informasi yang belum valid. Sebenarnya ketakutan PDIP terhadap manuver Jokowi itu wajar, sebab Jokowi masih punya pengaruh yang sangat besar dan faktanya banyak orang memilih PDIP karena faktor Jokowi. Begitu Jokowi menarik batas yang jelas dan mengerek bendera PSI, otomatis orang-orang itu akan ikut pindah. Jokowi disebut akan melakukan belusukan dan bertemu masyarakat di sejumlah wilayah. Bagi publik biasa, itu mungkin hanya aktivitas seorang mantan presiden yang ingin tetap dekat dengan rakyat. Tapi bagi partai-partai politik, terutama PDIP, langkah seperti itu tentu dibaca dengan cara yang berbeda. Analisis semacam itu masuk akal, sebab Jokowi masih memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi. Ia masih memiliki jaringan relawan yang tersebar di berbagai daerah. Ia masih mampu menarik perhatian media dan publik kemanapun ia pergi. Yang membuat sebagian elit PDIP tidak nyaman mungkin bukan soal Jokowi mengenakan jaket PSI. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan Jokowi ikut menjadi mesin konsolidasi PSI di daerah-daerah. Sebab sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak dibangun melalui konferensi pers di Jakarta. Kekuatan politik dibangun melalui pertemuan dengan masyarakat, pembentukan jaringan, dan konsolidasi di tingkat akar rumput. Jika Jokowi mulai rutin turun ke daerah sambil membawa kedekatannya dengan PSI, maka partai itu memperoleh sesuatu yang selama ini tidak dimilikinya. Akses langsung kepada basis massa yang luas. Selama ini PSI dikenal kuat di media sosial, tetapi lemah dalam struktur politik akar rumput. Kehadiran Jokowi berpotensi mengubah keadaan tersebut. Karena itu, pernyataan Dedi tentang pengawasan kader menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ia mungkin mengatakan tidak takut, namun terlihat jelas adanya kewaspadaan yang sangat tinggi. Dan dalam politik, kewaspadaan berlebihan biasanya muncul ketika seseorang melihat ancaman yang dianggap nyata. Dedi kemudian mengingatkan bahwa PSI gagal masuk parlemen pada pemilu sebelumnya meskipun saat itu Jokowi masih berada di puncak kekuasaan. Menurutnya, ketika jaringan pemerintah, aparat, dan berbagai instrumen kekuasaan masih tersedia, PSI tetap gagal menembus ambang batas parlemen. Argumen ini sekilas terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya itu menunjukkan fakta bahwa saat itu Jokowi justru tidak berpihak pada PSI. Bisa disebut saat itu Jokowi netral. Kalau saat itu Jokowi berjuang untuk memenangkan PSI, berjuang total untuk PSI, sangat kecil kemungkinan PSI itu tidak lolos. Tapi sekarang keadaan telah berubah. Jokowi sudah tidak punya lagi beban sebagai presiden. Ia bisa total menarik pendukungnya untuk memilih PSI secara terbuka. Ia lebih bebas untuk bergerak, lebih bebas untuk membangun komunikasi politik, lebih bebas untuk menunjukkan afiliasi politiknya. Meskipun Jokowi telah bersikap terbuka, seharusnya PDIP tidak membuka wacana permusuhan. Bagaimanapun, Jokowi memiliki hak untuk berpolitik.
PDIP harus dewasa dalam menyikapi manuver politik Jokowi. Sebagai partai yang mapan dan berpengalaman, PDIP tentu memiliki strategi yang matang untuk memenangkan pemilu. Tapi respon yang negatif dan penuh ketakutan yang ditunjukkannya malah mengisyaratkan bahwa mereka tak lagi memiliki kekuatan itu. PDIP telah mengalami situasi kelembaman. Strateginya menumpul, rasa was-was menguasai internal. Para pembisik menyeleksi informasi kepada pucuk pimpinan, sementara kondisi real di lapangan mengalami pemfilteran. Akibatnya, PDIP tidak memiliki pandangan nyata terhadap situasi yang sebenarnya. Mereka masih tenggelam dalam narasi kejayaan. Padahal pasukan yang mereka banggakan telah mulai menua. Barisan kian kendor. Cita-cita telah aus termakan waktu. Anehnya, justru Jokowi malah dijadikan kambing hitam atas semua itu.